Tombak hukuman Dewa Siguan begitu dahsyat hingga seolah mampu menembus segala sesuatu di dunia. Rambut Lu Ming berdiri tegak. Perasaan bahaya yang diberikan mahkota batu padanya terlalu kuat. Blokir. Dengan satu pemikiran, perisai senjata suci terbang lagi dan menghalangi di depannya. Di saat yang sama, dia terus terbang ke depan. Tetaplah di sini. Mo dia meraung marah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan membunuh dua murid sekte iblis Tian Yu setelah mencegat Lu Ming. Niat membunuhnya terhadap Lu Ming semakin kuat. Pedang iblis itu meledak dan menebas Lu Ming. Kamu sedang mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming saat dia menutupi tubuhnya dengan sayap hitam. Ledakan, tombak hukuman Dewa Siguan menghantam perisai dan membuatnya terbang. Ia kemudian terus menyerang sayap hitam. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia terlempar. Darah menetes dari mulutnya. Serangan batu mahkota itu terlalu kuat. Jika dia tidak memiliki dua senjata Sein yang melindunginya, dia tidak akan mampu memblokirnya. Begitu banyak senjata Sein. Siapa pria itu? Dia memiliki begitu banyak senjata Sein. Di kejauhan, ada beberapa penonton yang menatap Lu Ming dengan mata menyala-nyala. Lu Ming memiliki terlalu banyak senjata suci. Dia mengalahkan 3 kali berturut-turut. Bisakah kamu menghindari kematian dengan menggunakan senjata Sein? Hari ini, kamu masih akan mati. Membunuh. Si Guan berteriak. Dia bermandikan cahaya suci dan menyerang Lu Ming dengan tombak hukuman ilahi di tangannya. Dia seperti dewa. Si Guan jelas merupakan favorit surga yang langka dari sekte Tianchen. Meskipun dia jauh dari kata dewa, dia masih sangat menakutkan. Kalau terus begini, bahkan jika Lu Ming memiliki perlindungan senjata sucinya, dia tidak akan mampu menahan lebih dari beberapa serangan. Kicauan, kicauan. Tanpa disadari, gelembung itu muncul di bahu Lu Ming. Ia melambaikan cakar kecilnya dan membuka terowongan ruang waktu. Lu Ming bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, dia berada ribuan mil jauhnya. Kemudian, dengan kepakan sayap hitamnya, Lu Ming terbang dengan kecepatan tinggi. Domain ruang waktu, sialan. Mahkota batu itu meraung marah dan mengejar Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Namun, di depan mereka, Lu Ming membuat gelembung itu membuka terowongan ruang waktu lainnya. Kali ini, Lu Ming masuk dan sosoknya menghilang. Brengsek. Si Guan menjadi gila, kemarahannya membubung ke langit, dan niat membunuhnya sedingin salju musim dingin. Anak ini kabur lagi, mata Mo He juga sangat dingin. Si Guan, pria ini berasal dari lembah Dewa Naga. Suara Mo dia terdengar, lembah Dewa Naga, huff, kita harus membunuh semua orang di lembah Dewa Naga di konferensi ini. Si Guan berkata dengan dingin. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Lu Ming. Mo dia mengertakkan gigi, matanya sedingin mata ular berbisa. Lalu, dia pergi. Lu Ming berlari dengan liar di pegunungan kelabu. Sebelumnya, Lu Ming telah meminta gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu dan gelembung itu muncul di pegunungan Chang. Medan pegunungan Chang sangat rumit dan pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit. Tentu saja, mahkota batu kehilangan jejak Lu Ming. Lu Ming berlari sebentar di pegunungan abu-abu sebelum dia menemukan tempat terpencil dan melepaskan Tian Cui dan Sue Ningxin. Adik ke-9, kamu baik-baik saja. Tian Cui dan Sue Ningxin memandang Lu Ming. Saya baik-baik saja, aku sudah melepaskannya, kata Lu Ming. F***, ahli kerajaan bela diri LV9 sedang mengejar kita. Jika saya meningkatkan kultivasi saya 2 level lagi, saya pasti akan membunuhnya dengan palu saya. Kata Tian Cui dengan sedih. Adik ke-9, kali ini semuanya berkatmu. Kata Sue Ningxin. Dia dan Tian Cui tidak mahir dalam kecepatan. Jika bukan karena harta karun gua surga Lu Ming, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Aku tidak menyangka adik junior ke-9 bahkan memiliki harta karun gua surga. Tian Cui menyeringai. Apakah harta karun gua surga sangat langka? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja jarang. Harta karun gua surga bagaikan dunia kecilnya sendiri. Hanya seorang kaisar hebat yang bisa membuatnya, dan itu juga membutuhkan bahan langka. Kata Tian Cui, hanya kaisar hebat yang bisa memperbaikinya. Lu Ming diam-diam terkejut. Dia awalnya mengira bahwa harta karun gua surga tidak langka di benua Yuan. Tampaknya harta karun yang diperoleh dari pertempuran Providence sangatlah langka. Ayo istirahat di sini, kata Lu Ming. Sebelumnya,
mereka semua menderita beberapa luka. Meski tidak serius, mereka masih perlu pulih. Tian Cui dan Sue Ningxin keduanya mengangguk. Mereka bertiga duduk bersila dan bermeditasi. 1 jam kemudian, Lu Ming telah pulih sepenuhnya dari luka ringan yang dideritanya sebelumnya. Kemana kita akan pergi sekarang? Tian Cui bertanya. Ayo pergi ke stasiun Lembah Dewa Naga. Setiap sekte memiliki stasiun di Gunung Chang untuk tempat tinggal murid-murid mereka. Ada sesepuh alam bijak di sana. Orang-orang dari sekte Dewa Surgawi tidak akan berani menjadi sombong di stasiun Lembah Dewa Naga. Kata Sue Ningxin. Lu Ming dan Tian Cui tentu saja tidak keberatan. Kemudian, Sue Ningxin memimpin jalan, dan mereka bertiga pergi ke stasiun Lembah Dewa Naga. Dengan sangat cepat, sebuah bangunan besar muncul di depan mereka. Ada banyak istana yang dibangun di lereng gunung, terlihat sangat megah. Lu Ming dan 2 lainnya mengeluarkan token murid Lembah Dewa Naga mereka, dan mereka secara alami tidak terhalang. Lu Ming, suara tajam terdengar. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan senyuman muncul di wajahnya. Ying Ying, saudara Qiu. Lu Ming berseru. Itu adalah Qiu Ying Ying dan Qiu Hao. Keduanya berjalan menuju Lu Ming dengan senyuman di wajah mereka. Ying Ying, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kultivasi Anda telah meningkat pesat. Lu Ming mengamati Qiu Ying Ying dan tersenyum. Setelah tidak melihatnya selama beberapa saat, budidaya Qiu Ying Ying telah mencapai alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Ini di luar dugaan Lu Ming. Qiu Hao, di sisi lain, sepertinya baru saja menerobos ke ranah bela diri kerajaan LV2. Di alam mistik Kaisar Chang, saya memperoleh warisan dan bergabung dengan Lembah Naga Es. Saya dipilih oleh seorang tetua Lembah Naga Es dan diterima sebagai murid. Itu sebabnya tingkat kultivasi saya meningkat begitu cepat. Qiu Ying Ying menjelaskan. Selamat. Lu Ming tersenyum, merasa bahagia untuk Qiu Ying Ying. Mereka berteman, dan karena Qiu Ying Ying mengalami pertemuan yang baik, dia tentu saja bahagia. Siapa 2 orang ini? Qiu Ying Ying memandang Tian Cui dan Sue Ningxin. Ini kakak laki-laki dan perempuan seniorku dari Cloud Dragon Valley. Lu Ming memperkenalkan mereka pada Qiu Ying Ying. Kedua belah pihak saling menyapa. Ying Ying, kapan kalian tiba? Lu Ming bertanya. Kami sudah berada di sini selama 10 hari. Kakak dan aku ingin menemuimu untuk ikut bersama kami, tetapi kami mendengar bahwa kamu sudah lama pergi ketika kami tiba di Cloud Dragon Valley. Kenapa kamu baru di sini sekarang? Qiu Ying Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya terlambat dalam perjalanan. Lu Ming tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Aku akan mengantarmu untuk mendapatkan rumah. Anda hanya perlu mendaftar. Kata Qiu Ying Ying. Dia tampak sangat senang melihat Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming dan 2 lainnya masing-masing menerima kamar dan kembali ke kamar masing-masing. Qiu Ying Ying dan yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Lu Ming kembali ke kamarnya dan terus menyalurkan dan mengatur pernapasannya. Saat ini, masih ada 20 hari sebelum dimulainya pertemuan penyegelan harta karun, jadi ini masih pagi. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ming dan yang lainnya sedang berkultivasi. Si Guan tidak menemukan perkemahan sekte Dewa Surgawi. 3 hari kemudian, Sue Ningxin dan Tian Cui datang mencari Lu Ming bersama. Membeli sesuatu. Lu Ming sedikit terkejut. Sue Ningxin dan Tian Cui datang menemuinya dengan tujuan pergi berbelanja bersama. Lu Ming baru mengerti setelah Sue Ningxin menjelaskan. Pertemuan penyegelan harta karun 3 tahunan, 13 sekte teratas di wilayah Chang akan berkumpul di Gunung Chang. Tidak hanya itu, banyak juga dari sekte lain, besar maupun kecil. Bisa dibilang ini adalah peristiwa terbesar di benua Azure dalam 3 tahun terakhir. Peristiwa akbar seperti itu tentu saja menarik banyak kamar dagang besar untuk berkumpul di Gunung Chang. Faktanya, ada kamar dagang besar dari luar wilayah Azure. Di sini, mereka membawa banyak harta karun langka dan harta karun yang tidak dimiliki wilayah Azure. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah paviliun harta karun tertinggi. Saya mendengar bahwa paviliun harta karun tertinggi adalah kamar dagang yang sangat besar di luar benua Azure. Kekuatan mereka tidak ada bandingannya. Aku khawatir bahkan gabungan 13 sekte teratas di benua Azure mungkin tidak sekuat paviliun harta karun tertinggi. Sue Ningxin menjelaskan, sangat kuat. Lu Ming terkejut. Tentu saja, itu kuat.
Itu karena paviliun harta karun tertinggi adalah kekuatan setingkat kaisar. Kata Sue Ningsin, kekuatan setingkat kaisar, murid Luming mengerut. Seperti namanya, kekuatan tingkat kaisar adalah kekuatan yang dipimpin oleh seorang kaisar agung. Dari 13 kekuatan tertinggi di benua Azure, tidak ada satupun yang memiliki kaisar agung yang bertanggung jawab. Kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan tingkat kaisar. Perbedaannya terlalu besar. Setiap kali paviliun harta karun tertinggi datang, ia membawa banyak harta langka dan bahkan tidak ada. Hari ini adalah hari pembukaan paviliun harta karun tertinggi, dan ini akan menarik banyak orang. Ayo pergi dan lihat apakah kita bisa membeli sesuatu yang berguna. Kata Sue Ningsin. Baiklah, Luming mengangguk dan langsung menjadi tertarik. Tak lama kemudian, mereka bertiga berganti jubah hitam dan mengenakan topi bambu hitam yang menutupi seluruh tubuh mereka. Di saat yang sama, mereka bertiga menyembunyikan aura mereka. Bahkan jika ada kenalan, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Menurut Sue Ningsin, ketika paviliun harta karun tertinggi dibuka hari ini, banyak orang dari semua kekuatan besar akan pergi ke sana. Ada banyak dendam di antara kekuatan-kekuatan ini, dan begitu mereka pergi, bukankah mudah untuk memulai pertarungan? Oleh karena itu, banyak orang yang mengenakan jubah hitam dan topi bambu agar tidak dikenali. Selain itu, meskipun dia membeli beberapa barang berharga, dia juga dapat mencegah orang lain memikirkannya. Mereka bertiga terbang menuju tengah gunung, dan sebuah istana luas segera muncul di depan pria bermata tiga itu. Di atas istana, 3 kata besar tertulis, Paviliun Harta Karun Tertinggi. Pintu paviliun harta karun tertinggi telah terbuka, dan satu demi satu sosok terbang ke pintu. Kebanyakan dari mereka seperti Luming dan 2 lainnya, mengenakan jubah hitam dan topi bambu. Bahkan jika mereka tidak memakainya, mereka menyamar. Mereka bertiga berjalan melewati pintu, dan mereka segera melihat konter besar. Di belakang konter ada berbagai macam harta karun. Aula itu sangat luas. Ada konter yang berbaris dengan tertib, dan ada orang di depan konter untuk menyambut semua orang. Banyak orang berjalan-jalan di dalam istana. Sekilas tidak kurang dari 100.000 orang, namun tidak terkesan ramai, yang menunjukkan betapa besarnya istana tersebut. Terlebih lagi, tidak ada yang berani merebut harta karun di sini. Ini karena ini adalah paviliun harta karun tertinggi. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika paviliun harta karun tertinggi pertama kali datang ke negara bagian Chang, ada seorang suci yang ingin mengambil harta karun dari paviliun harta karun tertinggi. Pada akhirnya, seorang Supreme Sein muncul dari paviliun harta karun tertinggi dan membunuh Sein tersebut hanya dalam satu tamparan. Setelah itu, tidak ada yang berani mengingini harta karun paviliun harta karun tertinggi. Begitu banyak bahan berharga, mata Luming menyapu sekeliling dan dia terpesona. Namun, material, senjata roh, dan pil di sini semuanya berkualitas rendah dan tidak banyak berguna bagi ketiganya. Ayo naik ke lantai atas. Harta karun di lantai 2 memiliki kualitas yang lebih tinggi. Kata Sue Ningsin, ada 3 tingkat di sini, dan harta di setiap tingkat akan memiliki tingkat yang lebih tinggi dan lebih berharga. Mereka bertiga menaiki tangga menuju lantai 2. Harta karun di lantai 2 memang memiliki kualitas yang lebih tinggi dan lebih berharga. Ini adalah cairan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah cairan spiritual yang bahkan lebih berharga daripada cairan roh yang tak terhitung jumlahnya. Luming melihat sejenis cairan ciptaan dan langsung membeli 10 kati. Tentu saja, harga yang harus dibayar adalah dia harus menyerahkan lebih dari setengah batu mentah kelas menengah yang dimilikinya. Luming menyimpan segudang cairan ciptaan dalam diagram gunung dan sungai. Dia kemudian menyirami pohon kuno pemahaman jalan dengan segudang cairan ciptaan. Sekarang, pohon kuno pemahaman jalan tumbuh semakin baik. Itu menjadi semakin tebal, dan daunnya semakin banyak. Mereka bertiga berjalan-jalan, dan Tian Cui serta Sue Ningsin membeli beberapa barang. Ayo pergi ke lantai 3, kata Luming. Lalu, mereka bertiga naik ke lantai 3. Ada juga banyak orang di lantai 3, tidak kurang dari puluhan ribu. Tentu saja, banyak harta karun di lantai 3 yang telah mencapai alam Sein, seperti obat-obatan Sein dan senjata Sein. Itu sangat berharga, dan banyak orang tidak mampu membelinya. Mereka di sini hanya untuk memperluas wawasan mereka. Begitu banyak senjata Sein. Luming melihat ke konter. Ada senjata Sein di konter. Sekilas,
jumlahnya tidak kurang dari 100. Tidak kurang dari 100 senjata Sein. Betapa mengejutkannya hal itu. Setiap senjata Sein mengeluarkan aura misterius dan segala jenis cahaya. Hanya ada dua wanita muda dan cantik yang berdiri di konter. Tampaknya mereka hanya berada di ranah kaisar bela diri. Di depan konter, banyak orang berhenti untuk melihat. Mereka semua memandangi senjata Sein dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah ingin menelannya. Jika berada di tempat lain, ratusan senjata Sein yang hanya dijaga oleh dua wanita muda di alam kaisar bela diri pasti sudah lama diambil. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan di sini. Jika ada yang berani bergerak, orang yang berdiri di depannya kemungkinan besar adalah orang suci yang mutlak. Mereka bertiga datang ke konter. Nyonya, apakah Anda memiliki sarung tangan senjata suci yang dijual? Lu Ming berkata dengan suara rendah. Tentu saja, apakah kamu ingin membelinya? Seorang wanita muda berkata sambil tersenyum. Benar, bisakah aku melihatnya dulu? Kata Lu Ming. Baiklah. Salah satu wanita itu mengangguk dan mengeluarkan sebuah kotak. Dia membuka kotak itu dan memperlihatkan bola merah tua seukuran lengkeng. Apa ini? Lu Ming sedikit tercengang. Bukankah dia seharusnya memberinya senjata suci tipe sarung tangan? Mengapa dia mengeluarkan bola bundar? Tuan, ini adalah sepasang sarung tangan senjata Sein yang dibuat khusus oleh paviliun harta karun saya. Ini sangat misterius. Biarkan saya mencobanya untuk Anda. Seorang wanita muda tersenyum sambil mengambil bola dan meletakkannya di telapak tangannya. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Bola tersebut benar-benar melunak seperti genangan cairan dan membungkus telapak tangan wanita muda itu ke dalam, membentuk sebuah sarung tangan. Telapak tangan wanita muda itu sepertinya ditutupi lapisan kain kasa hitam. Kemudian, wanita muda itu menyuntikkan esensi vitalnya. Bas, sarung tangan itu memancarkan aura yang kuat. Aura senjata suci. Mata Lu Ming berbinar, dia telah jatuh cinta dengan sarung tangan senjata suci pada pandangan pertama. Pak, sarung tangan senjata suci ini disebut sarung tangan esensi mengalir. Mereka terbuat dari emas esensi yang mengalir dan bahan berharga lainnya. Itu mengandung hukum alam dan merupakan senjata suci sejati. Senjata itu sangat keras, dan senjata suci dengan level yang sama tidak dapat mematahkan sarung tangan sama sekali. Selain itu, mereka mudah digunakan. Silakan lihat, Pak. Segera setelah wanita muda itu selesai berbicara, sarung tangan esensi yang mengalir menyusut di telapak tangannya dan menghilang ke dalamnya seolah-olah hidup. Saat berikutnya, benda itu keluar lagi dan menutupi telapak tangannya. Sarung tangan elemen mengalir akan muncul saat Anda ingin menggunakannya. Demikian pula, ketika Anda ingin menyimpannya, Anda dapat menyimpannya dengan berpikir. Wanita muda itu memperkenalkan sepasang sarung tangan yang luar biasa. Sepasang sarung tangan seperti itu adalah harta langka di dunia. Di sampingnya, banyak mata orang yang berkobar-kobar saat menatap sarung tangan di tangan wanita muda itu. Bagi seniman bela diri yang ahli dalam teknik telapak tangan, jari, dan tinju, sarung tangan semacam ini terlalu berharga. Godaannya terlalu besar. Nona, saya ingin sarung tangan ini. Berapa harga jualnya? Aku juga menginginkannya. Nona, berapa banyak batu mentah? Segera, beberapa orang berbicara dan melangkah maju. Lu Ming mengerutkan alisnya. Dialah yang bertanya lebih dulu. Mohon maaf, sarung tangan sarinya mengalir. Karena bahannya sulit ditemukan dan proses pemurniannya juga sangat sulit, saya hanya punya satu. Kata wanita muda itu. Hanya satu. Kalau begitu jual padaku. Tersesat, ini milikku. Setidaknya selusin orang berbicara, dan suasana menjadi berisik. Sarung tangan ini bernilai 500 juta batu mentah kualitas menengah. Tidak ada tawar-menawar. Kata wanita muda itu. Apa, 500 juta? Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan serangkaian helaan napas terdengar. 500 juta batu mentah kelas menengah. Nona, sarung tangan. Suara orang yang meminta membeli tadi agak kering. Harga sarung tangan sedikit lebih mahal daripada senjata Sein biasa, tapi biasanya dijual berpasangan. Sepasang sarung tangan yang layak bisa bernilai 3 senjata Sein biasa. Senjata Sein bernilai sekitar 100 juta ori rock kelas menengah. Awalnya dia memperkirakan sarung tangan ini bernilai sekitar 150 juta, tapi sekarang dia meminta 500 juta. Harganya sangat tinggi. Itu terlalu tinggi,
saya tidak mampu membelinya sama sekali. Itu tidak layak. Orang-orang itu menggelengkan kepala dan menyerah untuk membeli. 500 juta terlalu mahal. 500 juta. Lu Ming juga menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. 500 juta setara dengan 5 senjata Sein yang cemerlang. Dia telah memperoleh 4 senjata Sein cemerlang di perbendaharaan Istana Naga, tombak naga hitam. Lu Ming ingin menyimpannya untuk digunakan sendiri, jadi dia hanya memiliki 3 senjata suci yang tersisa. Bahkan jika dia menjual ketiganya, dia masih kekurangan 200 juta batu mentah kelas menengah. Semua batu permata mentah yang dia miliki tidak cukup untuk 200 juta. Dia hanya akan memiliki cukup jika dia menjual banyak bahan pemurnian yang berharga. Nona muda, apakah kamu menerima senjata suci di sini? Lu Ming bertanya. Saya menerimanya. Wanita muda itu tersenyum. Lu Ming melambaikan tangannya dan 3 senjata suci yang cemerlang muncul di tangannya. Semuanya diperoleh dari gudang harta karun Istana Naga. 3 senjata Sein. Mata banyak orang berbinar dan menatap Lu Ming. Mata mereka berkilauan dengan segala macam cahaya, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Pak, jika Anda ingin membeli sarung tangan esensi mengalir, Anda bisa menggunakan senjata Bright Sein sebagai pembayarannya. 3 senjata Sein cemerlang dan 200 juta ori rock ini bisa digunakan. Kata wanita muda itu. Namun, Lu Ming masih terlihat ragu-ragu. Bukannya dia tidak mau membayar, tapi dia tidak punya uang lagi. Dia masih memiliki perisai dan sayap hitam, tapi dia ingin mempertahankan keduanya. Adik laki-laki, aku akan meminjamkanmu 2 senjata Sein dulu. Seolah membaca pikiran Lu Ming, Tian Cui melambaikan tangannya dan 2 senjata suci muncul. Kakak senior, kamu. Tatapan Lu Ming berkedip. Aku punya cukup uang untuk saat ini. Tian Cui tertawa. Baiklah, aku akan mengembalikannya ke senior secepat mungkin. Lu Ming menerima senjata suci Tian Cui dan berkata, Nona, saya akan membeli sarung tangan elemen mengalir untuk 5 senjata suci. Tentu, wanita muda itu mengambil senjata suci Lu Ming, memasukkan sarung tangan esensi yang mengalir ke dalam kotak, dan menyerahkannya kepadanya. Lu Ming mengambilnya dan mengulurkan tangan untuk memegang sarung tangan elemen mengalir yang telah berubah menjadi bola bundar. Rasanya hangat dan sejuk saat disentuh. Dia memasukkan sedikit inti esensialnya dan sarung tangan esensi yang mengalir mulai mengalir seperti cairan, membungkus telapak tangan kanan Lu Ming. Seringan apapun, Lu Ming merasakannya dengan cermat. Sarung tangan Liu Yuan seringan sifon di tangannya. Dia hampir tidak berbobot dan sefleksibel seolah dia bertangan kosong. Bas, saat dia menuangkan esensi yang lebih penting, sarung tangan esensi yang mengalir memancarkan aura yang kuat. Apa? Lu Ming sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa berat sarung tangan esensi yang mengalir telah meningkat dengan cepat saat dia menyalurkan inti esensialnya ke dalam sarung tangan. Semakin kuat inti esensialnya, semakin berat sarung tangan tersebut. Lu Ming sangat terkejut karena sarung tangan esensi yang mengalir memiliki efek seperti itu. Apakah Anda puas, Tuan? Kata wanita muda itu. Terima kasih banyak. Lu Ming tidak banyak bicara. Sambil berpikir, dia menyimpan sarung tangan elemen mengalir. Jika dia ingin menggunakannya secara bebas, dia harus kembali dan memperbaikinya. Di sampingnya, banyak pasang mata terbakar menatap Lu Ming. Beberapa mata mereka dipenuhi keserakahan. Lu Ming mencibir. Di paviliun harta karun, orang-orang ini tidak berani melakukan apapun padanya. Lu Ming berjalan-jalan dengan Sue Ningsin dan Palus Surgawi. Itu, hati yang sedingin es. Tidak lama kemudian, di counter, Sue Ningsin menemukan Heart of Ice. Ini adalah harta karun yang langka. Wujud asli Sue Ningsin adalah naga salju, jadi itu sangat berguna baginya. Pada akhirnya, Sue Ningsin menggunakan 2 senjata Sein untuk ditukar dengan Heart of Ice. Begitu banyak senjata Sein. Ketiga orang ini memiliki begitu banyak senjata Sein. Beberapa orang memperhatikan Lu Ming dan 2 lainnya. Saat mereka melihat pemandangan ini, mata mereka semakin membara. Secara total, Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningsin telah mengeluarkan 7 senjata Sein. Betapa mengejutkannya hal ini. Kakak senior, kami sedang diawasi. Selanjutnya, kita akan berpencar dan berbaur dengan kerumunan untuk mengalihkan perhatian. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Tian Cui dan Sue Ningsin.
Ada hampir 200.000 orang di 3 tingkat paviliun harta karun tertinggi. Setidaknya separuh dari mereka mengenakan jubah hitam dan topi bambu. Selama mereka berbaur dengan kerumunan dan terus berjalan, orang-orang ini bisa lupa untuk menemukan mereka. Baiklah, mari kita lakukan. Tian Cui dan Sue Ningxin keduanya mengangguk. Kemudian, mereka bertiga berpencar dan bergegas menuju kerumunan. Tidak bagus, orang-orang ini ingin lari, kejar mereka. Seseorang mengikuti Lu Ming dan yang lainnya dari dekat. Namun, Lu Ming dan dua lainnya menyembunyikan aura mereka. Pihak lain tidak bisa mengunci aura mereka sama sekali. Mereka bertiga bergerak cepat melewati kerumunan. Mereka akan mencapai lantai 1, berputar puluhan kali, lari ke lantai 2, lalu ke lantai 3. 1 jam kemudian, orang-orang itu benar-benar kehilangan jejak Lu Ming dan dua orang lainnya. Brengsek, sayang sekali. Beberapa orang menghela nafas. Lu Ming dan dua orang lainnya pasti memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Jika mereka bisa merebutnya, mereka akan kaya. Sayangnya, Lu Ming dan dua lainnya terlalu licik. Mereka menyelinap pergi begitu saja, membuat beberapa orang sangat enggan. 2 jam kemudian, Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningxin berkumpul di pintu masuk utama melalui transmisi suara. Mereka telah membeli apa yang mereka butuhkan dan sudah waktunya untuk berangkat. Mereka bertiga keluar dari gerbang dan terbang menuju lembah Dewa Naga. Namun, setelah terbang beberapa saat, ketiganya tiba-tiba berhenti. Di depan mereka, 3 sosok berjubah hitam menghalangi jalan mereka. Semuanya, serahkan cincin penyimpananmu dan pergilah. Orang yang berada di tengah berbicara. Dari suaranya, dia terdengar sangat muda. Kalian benar-benar mampu, Lu Ming berkata dengan dingin. Mereka sudah sangat berhati-hati tetapi tetap menjadi sasaran. Apa kalian tidak penasaran bagaimana kami bisa mengawasimu? Kata pria di tengah. Aku baru saja hendak bertanya. Kata Lu Ming, itu sangat sederhana. Saat Anda membeli sarung tangan Liu Yuan, saya membubuhkan semacam bedak pada Anda. Itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbentuk, dan tidak berbentuk. Kemanapun Anda pergi atau bagaimana Anda berbaur dengan kerumunan, Anda tidak akan bisa lepas dari pelacakan saya. Pria di tengah menjelaskan, cepat serahkan cincin penyimpananmu, kalau tidak, mati. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencobanya. Kata Lu Ming, 2 kaisar bela diri tingkat 6 dan 1 kaisar bela diri tingkat keempat. Kamu cukup sombong, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Pria berjubah hitam di tengah melangkah maju. Namun, budidayanya juga berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-6. Bas, pihak lain melambaikan tangannya, dan awan hitam pekat langsung menyelimuti mereka bertiga. Serangga beracun, mereka adalah serangga beracun yang padat. Jadi itu orang-orang dari sekte racun keinginan, aku yang akan melakukannya. Sue Ningxin melangkah keluar, seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin, dan menepuk telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan membentuk gelombang dingin yang mengerikan yang menyebar ke arah serangga beracun. Segera, serangga beracun yang padat itu dibekukan. Sue Ningxin kemudian menggoyangkan telapak tangannya, dan serangga beracun itu berubah menjadi pecahan es dan menghilang. Kamu punya kemampuan, ayo lagi. Kabut hijau keluar dari tubuh pihak lain, mengeluarkan bau menjijikkan, dan bergegas menuju Sue Ningxin. Sue Ningxin melangkah maju dan meninju dengan kedua tangannya. Ledakan, ledakan, setiap pukulan mengirimkan gelombang dingin yang mengerikan yang membekukan kehampaan dan kabut beracun. Kamu ingin membekukan gas beracunku. Dalam mimpimu, korosi, merusak, pihak lain berteriak dengan suara pelan, dan kabut itu benar-benar terbentuk menjadi cacing kecil yang merusak es. Kemudian, gas beracun itu mengalir menuju Sue Ningxin. Gas beracun yang mengerikan, hati Lu Ming tergerak. Dia sangat menyadari kekuatan tempur Sue Ningxin dan betapa menakutkannya gelombang dinginnya. Itu bisa membekukan segalanya, bahkan Zhen Yuan. Namun, ia terkorosi oleh racun, yang menunjukkan betapa mengerikannya racun tersebut. Orang ini jelas merupakan seorang jenius yang tiada taranya dari sekte Yudu. Tidak heran dia begitu sombong. Mengaum, Sue Ningxin mengeluarkan raungan naga, dan udara dingin di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dia terus meninju dengan kedua tinjunya, dan kekuatan tinju itu membentuk naga sejati seputih salju yang terbang keluar. Bang, naga sejati ini sangat kuat, dan mereka menerobos kabut menuju sekte terpilih Yudu.
Bang! Tubuh paragon Sekte Yudu benar-benar meledak, berubah menjadi awan gas beracun yang menyelimuti Sue Ningsin. Hahaha, konstitusiku adalah tubuh spiritual bumi yang unggul, tubuh beracun 1000 keinginan. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Suara dingin pihak lain datang dari dalam gas beracun. Tinju Sue Ningsin terus membombardir, namun gas beracun itu menggelinding, seolah tidak bisa melukai lawannya sama sekali. Gas beracun yang tak ada habisnya menyelimuti Sue Ningsin. Mengaum, raungan naga kembali keluar dari mulut Sue Ningsin. Tubuhnya mulai berubah dengan cepat. Jubah hitam di tubuhnya pecah, dan saat berikutnya, naga salju besar muncul di langit. Itu naga sungguhan. Anda berasal dari lembah Dewa Naga. Suara paragon Sekte Yudu terdengar dari dalam gas beracun. Mengaum, Sue Ningsin berubah menjadi wujud naga aslinya dan mengeluarkan raungan panjang. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang udara dingin yang mengerikan, yang menutupi sekitar 10 mil daratan, mengubahnya menjadi daratan beku. Kali ini, sebagian gas beracun juga tersegel di dalam es. Namun, masih banyak gas beracun yang tersisa. Saat ini, ia benar-benar berubah menjadi senjata dan menyerang Sue Ningsin. Sue Ningsin melangkah keluar dengan cakar naganya dan beradu dengan senjata. Keduanya saling bertukar pukulan, dan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Itu naga sejati, kekuatannya sangat menakutkan, dan orang-orang dari Sekte Racun Keinginan. Pertempuran di sini sangat mengejutkan sehingga banyak orang di kejauhan merasa khawatir dan terbang. Bahkan ada orang-orang di paviliun harta karun tertinggi yang terkejut dan terbang untuk melihatnya. Untuk sementara waktu, medan perang dikelilingi oleh manusia. Sungguh kekuatan tempur yang menakutkan. Seorang ahli kerajaan bela diri LV6 memiliki kekuatan tempur yang kuat. Mereka jelas merupakan favorit surga terkemuka dengan tubuh spiritual bumi yang unggul. Banyak orang bersuara. Dalam sekejap mata, Sue Ningsin dan pihak lainnya telah bertukar lusinan gerakan, dan tak satu pun dari mereka yang menang. Semakin banyak keinginan yang dipilih Sekte Racun untuk bertarung, semakin dia terkejut dan tidak sabar. Awalnya, dia mengira kekuatan tempurnya lebih dari cukup untuk menjatuhkan Lu Ming dan yang lainnya. Belum lagi Kaisar Bela Diri tingkat 6, dia bahkan bisa dengan mudah membunuh Kaisar Bela Diri tingkat ke-7. Bahkan Kaisar Bela Diri tingkat 8 biasa akan diracuni sampai mati jika dia tidak hati-hati. Sekarang, seseorang dengan level yang sama benar-benar bertarung melawannya hingga seri. Dia tahu bahwa dia telah menemukan favorit surga dengan level yang sama. Kalian, cepat serang dan bunuh kedua bocah itu. Paragon dari Sekte Racun Keinginan meraung. Bas, bas. Dua lainnya dari Sekte Yudu menyerang Lu Ming dan Tian Cui. Aura yang mereka ungkapkan berada di puncak kerajaan bela diri tingkat ke-7. Bas, bas. Begitu mereka berdua menyerang, segerombolan serangga beracun menerkam Lu Ming dan Tian Cui. Mati. Tian Cui meraung marah saat dia mengayunkan palu raksasanya dan menyerang. Ledakan, langit bergetar hebat saat palu raksasa itu menghantam, membawa gelombang getaran yang mengerikan. Serangga beracun itu meledak satu demi satu dan berubah menjadi abu. Tak hanya itu, gelombang getarannya pun tak berhenti, langsung membombardir tubuh kedua anggota Sekte Yudu tersebut. Tubuh kedua anggota Sekte Yudu meledak, berubah menjadi gas beracun hijau yang berguling kembali dan kemudian mengembun lagi. Itu adalah dua pria muda, yang saat ini menatap Tian Cui dengan kaget. Meskipun mereka memiliki tubuh yang beracun dan dapat berubah menjadi gas beracun untuk mengimbangi kekuatan serangannya, ada batasnya. Jika kekuatannya terlalu kuat, mereka masih bisa terluka atau bahkan terbunuh. Kekuatan Tian Cui sebelumnya telah melukai mereka. Membunuh. Aku tidak peduli racun macam apa yang kamu miliki, aku akan menghancurkan kalian semua. Tian Cui mengangkat palu raksasanya dan menyerang kedua pemuda Sekte Yudu. Lu Ming bahkan tidak perlu melakukan apapun. Tidak baik, kedua pemuda dari Sekte Racun Keinginan terkejut. Mereka menggunakan serangga beracun mereka untuk membentuk perisai untuk memblokir di depan mereka, tetapi di bawah palu, mereka semua roboh. Tubuh kedua pemuda itu berserakan sekali lagi dan kemudian terbentuk kembali di kejauhan. Wajah mereka pucat dan darah mengalir keluar dari mulut mereka. Mati. Tian Cui melangkah maju. Beraninya kamu. Jangan pernah berpikir untuk membunuh orang-orang Sekte Yuduku. Beberapa sosok terbang dari kejauhan.
Bahkan sebelum mereka tiba, gas beracun yang menjijikkan sudah menyebar ke arah Tiancui. Beberapa dari sekte racun keinginan melihat ini dan bergabung dalam pertempuran. Banyak orang, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengambil langkah maju dan muncul di depan beberapa anggota sekte Yudu di belakangnya. Kekuatan melahap di telapak tangannya meledak dan menyelimuti gas beracun. Dan EBSP, huhu. Gas beracun itu habis dimakan oleh Lu Ming. Ledakan, ledakan. Kemudian, Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan dan 9 naga bergegas menuju beberapa anggota sekte Yudu, membuat mereka terbang. Ledakan. Di sisi lain, orang yang tadi bertarung dengan Sue Ningsin berubah menjadi awan gas beracun dan mundur dengan cepat, lalu mengembun menjadi wujud manusia. Itu adalah seorang pemuda pucat dan dingin. Siapkan formasi racun, kata pemuda berwajah dingin itu.